Shalom, salam sejahtera saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera dan sukacita melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah renungan tentang siapa Yesus itu, apa jaminan keselamatan kita, bagaimana iman kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, apa tujuan hidup kita di dunia ini, dan bagaimana kita manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dalam Alkitab dinyatakan melalui kesaksian para nabi, para rasul, tokoh-tokoh Alkitab, dan bahkan dari perkataan Tuhan itu sendiri dinyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Barangkali dapat kita lihat dan dapat kita baca dalam Alkitab kita bersama-sama dalam Yohanes 10 ayat 30, di mana dalam ayat ini Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dalam ayat ini, Yesus dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan sama seperti Bapa. Dan perkataan Yesus ini sendiri pun diperkuat dengan perkataan Allah dalam proses penciptaan, di mana kita dapat baca dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita." Dalam ayat ini terdapat kata kita, yang mana kata kita ini sendiri merujuk pada ketritunggalan yang terdiri dari Bapa, yaitu Allah, Anak, yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Dari ayat ini sendiri, kita juga dapat melihat bahwa bahkan jauh sebelum kelahiran Yesus, jauh sebelum Yesus ada, Allah telah berfirman bahwa sebenarnya Yesus itu telah ada dan merupakan satu kesatuan dengan Allah. Dalam Yohanes 13 ayat 13 pun, Yesus mengatakan bahwa memang Dia adalah Tuhan. Dan Yesus yang adalah Tuhan ini merupakan satu-satunya jalan yang harus kita lalui agar kita dapat sampai kepada Bapa. Yang dapat kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6. Selain itu, melihat segala perbuatan Tuhan, segala perbuatan Yesus, segala mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan Yesus semasa hidupnya, seperti yang kita ketahui, di mana Yesus pernah mengubah air menjadi anggur, Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menyembuhkan banyak sekali orang, Yesus membangkitkan orang dari kematiannya, dan dari kebangkitan Yesus itu sendiri, kita dapat melihat dan kita dapat berpikir bahwa tidak mungkin ada manusia biasa yang mampu melakukan pekerjaan yang sangat besar seperti yang Yesus lakukan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat besar dan agung sama seperti Allah. Maka dari itu, untuk hal terkait kesiapaan Yesus ini, haruslah kita jawab dalam hati kita masing-masing melalui iman percaya kita kepada Yesus, karena memang hanya dalam jalan keselamatan itu ada, dan hanya Yesuslah satu-satunya jalan agar kita dapat sampai kepada Bapa untuk dapat memperbaiki hubungan kita dengan Bapa. Karena memang kita sebagai manusia mempunyai masalah terbesar yang tidak dapat kita hindari, yang tidak dapat lepas dalam kehidupan kita, yaitu dosa yang merupakan keterpisahan kita dengan Allah, di mana dosa ini akan berakibat kepada maut. Dan dosa ini bukan hanya sekedar perbuatan kita saja, melainkan sebuah potensi yang memang sudah ada dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Roma 7 ayat 17 sampai dengan 22, di mana dikatakan bahwa hal yang sebenarnya tidak kita kehendaki, yaitu sesuatu yang jahat itulah yang malah kita perbuat dalam kehidupan kita. Di mana hal ini dilakukan oleh dosa yang memang sudah ada dalam diri kita. Karena biarpun kita berkehendak untuk berbuat baik, namun yang jahat itu tetap telah ada dalam kehidupan kita masing-masing. Maka dari itu, kita tidak dapat mengandalkan hal yang kita perbuat dalam dunia ini untuk menjamin keselamatan kita. Karena bahkan ilmu, amal, dan agama pun tidak dapat menjamin keselamatan itu. Karena bahkan kesalehan kita yang telah kita perbuat itu masih sama seperti kain yang kotor. Dan seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, yaitu karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga untuk masalah keberdosaan kita ini, kita sangat membutuhkan solusi, yaitu kasih karunia yang daripada Allah melalui Yesus Kristus, yang dapat kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat luar biasa kasih karunia Allah itu. Bahkan Yesus yang merupakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya yang sangat dikasihinya, dan anaknya yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Sehingga dari sini kita tahu bahwa Yesus yang adalah Tuhan harus turun ke dunia dalam wujud manusia untuk menggantikan kita mematahkan upah dari dosa itu, yaitu maut. Ia rela mati di kayu salib dan menjadi juru selamat bagi kita karena besarnya kasih karunia Tuhan itu. Dan inilah yang menjadi keselamatan bagi kita. Karena tidak ada satupun usaha kita di dunia ini yang dapat menjamin keselamatan kita. Dapat kita lihat dalam Efesus 2 ayat 8, barangkali dapat saya bacakan untuk kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Maka dari itu, keselamatan yang kita peroleh dijamin oleh Yesus melalui iman kita kepadanya. Selain itu, apabila kita percaya kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa apabila kita memiliki iman, maka keselamatan itu akan diberikan kepada kita. Kita semua tahu bahwa iman dalam Ibrani 11 ayat 1 merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Namun, untuk hal terkait keselamatan ini terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari iman percaya kita kepada Yesus, yaitu ketaatan. Bahkan Yesus yang adalah Tuhan sekalipun mau tetap taat kepada Bapaknya bahkan sampai ia mati di kayu salib. Masa kita yang hanya manusia biasa, yang bahkan telah diselamatkan oleh Tuhan, masih enggan untuk taat kepadanya, yang bahkan danau, angin, bahkan roh jahat sekalipun yang mungkin sebagian bahkan kebanyakan dari kita takuti pun mau untuk taat kepada perkataan Tuhan, firman Tuhan, dan hukum Tuhan. Jadi, ketaatan merupakan suatu hal yang juga sangat penting kita miliki dalam kehidupan kita dan merupakan suatu hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Karena walaupun kita telah beroleh kehidupan karena iman percaya kita kepada Yesus, namun kita tetap tidak taat kepadanya, maka sama saja sia-sia. Semua itu tidak akan berarti karena bukan kehidupan itu yang akan kita peroleh, melainkan murka Allah yang akan kita peroleh yang dapat kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 36. Sehingga seperti apa yang telah dikatakan sebelumnya bahwa iman percaya dan ketaatan itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan selamatkan dan bahkan Tuhan berikan segala sesuatu yang mereka inginkan karena mereka memiliki iman dan taat kepada Tuhan. Beberapa di antaranya yang mungkin kita tahu yaitu Nuh dalam kejadian air bah, di mana karena Nuh memiliki iman dan taat kepada Tuhan, maka Nuh tetap mendengarkan dan melakukan segala perkataan dan petunjuk dari Allah, bahkan untuk sesuatu yang belum kelihatan, untuk menjadikan sebuah bahtera, agar Nuh beserta keluarganya selamat dari air bah. Selain Nuh juga terdapat Abraham, karena Abraham memiliki iman, maka ia taat kepada perkataan Allah untuk tetap pergi ke negeri yang bahkan belum diketahuinya. Sehingga karena Abraham memiliki iman dan ketaatan itu, Allah memberikan negeri itu menjadi milik pusaka Abraham, seperti yang telah Allah janjikan kepada Abraham dan yang telah Abraham inginkan. Sehingga dari dua tokoh Alkitab ini saja pun kita dapat mengetahui dan kita dapat lihat bahwa apabila kita memiliki iman dan ketaatan dalam kehidupan kita taat kepada perkataan Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan segan-segan untuk memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan untuk kehidupan kita, dan bahkan keselamatan itu pun. Dan dalam hal ini, Allah mempunyai sebuah tujuan dari diciptakannya kita manusia yang dapat sama-sama kita lihat dalam Efesus 2 ayat 10, akan saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam ayat ini terdapat kata Ia mau. Allah mau, sehingga Allah mempunyai harapan atas kehidupan kita, dan Allah mau agar kita hidup di dalamnya untuk memenuhi harapan Allah akan hidup kita. Karena memang hidup kita ini dimulai dari Allah melalui proses penciptaan itu sendiri oleh Allah dan untuk Allah. Dan hidup kita ini sendiri bukan hanya sekedar ada karena faktor biologi saja, melainkan karena adanya campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita manusia merupakan satu-satunya ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan.
dalam Alkitab kita dapat melihat bahwa campur tangan Allah dalam proses penciptaan itu memang benar-benar nyata, di mana Allah yang memang awalnya memiliki rencana dan memiliki keputusan untuk menjadikan manusia itu, yang dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26, dan juga terdapat tindakan nyata oleh Allah sendiri, di mana Allah dengan telatennya, Allah dengan sungguh-sungguhnya membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung manusia itu, sehingga roh dari Allah ada dalam diri kita manusia. Sehingga kita menjadi manusia yang hidup dengan tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketika manusia itu hidup, Allah sangatlah senang sehingga Allah memberikan berkat kepada manusia dan Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk hidup memenuhi bumi dan hidup berkuasa atas ciptaan Allah yang lain. Sehingga kita manusia merupakan ciptaan yang paling istimewa karena Allah memberikan berkat secara langsung kepada kita dan Allah memberikan roh Allah kepada hidup kita melalui proses dihembuskannya nafas kehidupan ke dalam hidung kita manusia, sehingga atas roh Tuhan yang ada dalam diri kita jadi memiliki sifat yang sama seperti Allah. Seperti kita dapat berpikir, kita dapat berkomunikasi, dan bahkan kita dapat menciptakan. Seperti gawai yang ada saat ini, yaitu telepon, laptop, atau teknologi yang ada saat ini, serta alat-alat yang ada di sekeliling kita yang dapat membantu kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, semuanya itu diciptakan oleh manusia. Selain itu, oleh karena roh yang daripada Tuhan, kita dapat mengapresiasikan keindahan. Selain itu, kita juga dapat bergerak dalam roh Tuhan, kita dapat menilai, dan yang paling penting kita memiliki kasih. Sehingga hal inilah yang membedakan kita manusia dengan ciptaan Allah yang lain, yang menjadikan Allah menetapkan sebuah tujuan atas kehidupan kita, yaitu untuk memenuhi harapan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, sebenarnya apa sih tujuan Allah menciptakan kita manusia di dunia ini? Yang pertama, Allah menciptakan kita untuk kekekalan. Allah tidak semata-mata menciptakan kita hanya untuk hidup di dunia yang bersifat sementara ini. Dan dalam hal ini, kekekalan menawarkan dua pilihan. Yang pertama adalah sorga, yaitu kehidupan yang kekal, dan yang kedua adalah neraka, yaitu kematian yang kekal. Namun dalam hal ini, yang Allah inginkan dalam kehidupan kita adalah agar kita bisa beroleh kehidupan yang kekal. Karena Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya di sorga kelak. Maka dari itu, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa kehidupan yang kekal ini hanya dapat kita peroleh karena kasih karunia yang didukung oleh iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan yang akan menjadi pencapaian terbesar dalam kehidupan kita. Dalam hal ini perlu kita ketahui hal-hal apa saja yang dapat mendatangkan kemuliaan untuk Tuhan, yaitu dengan kita menyembah Dia, terkait bagaimana kita terikat dengan Tuhan, melalui komunikasi kita dengan Dia, yaitu dengan doa, dan melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Kemudian yang mendatangkan kemuliaan untuk Tuhan adalah dengan kita mengasihi orang lain, karena kasih ini merupakan hukum yang terutama, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama kita. Selanjutnya, dengan kita dapat menjadi seperti Kristus, tentang bagaimana kita membangun karakter kita seperti Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Selanjutnya, dengan kita yang mau melayani orang lain melalui karunia kita, melalui talenta yang kita miliki, sehingga karunia yang kita miliki tidak hanya kita pakai untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan untuk melayani Tuhan dan orang lain, sehingga kemuliaan Tuhan semakin nyata. Kemudian yang dapat mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan adalah dengan kita memberitahukan tentang Dia kepada orang lain melalui kemauan kita untuk melaksanakan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apabila kita telah melakukan hal tersebut, maka akan semakin nyata tindakan kita untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga yang menjadi tujuan kita diciptakan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dengan cara apabila kita lebih mengasihi Dia, kita lebih percaya kepada Dia dengan sepenuhnya, taat kepadanya, memuji dan bersyukur kepadanya, dan memakai kemampuan kita untuk kemuliaannya, sehingga kita dapat menjadi sahabat karib Tuhan dengan cara kita jujur, taat, lebih menghargai apa yang Tuhan hargai, dan melakukan penyembahan terbaik yang dapat membuat hati Tuhan senang. Yang keempat, kita diciptakan untuk menjadi keluarga Allah. Dalam hal ini dapat melalui baptisan, karena baptisan merupakan identifikasi hidup kita menjadi keluarga Allah dan menjadi tanda bahwa kita percaya kepada Allah. Dan dalam kasih, Allah telah menentukan kita semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendaknya.
Yang kelima, kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena memang rencana awal Bapa menciptakan kita manusia adalah untuk menjadi serupa dengan anaknya. Sehingga kehidupan kita di dunia ini adalah terkait hal pembangunan karakter kita agar kita memiliki karakter seperti Yesus Kristus yang taat kepada Bapa dan menjadi karakter yang memiliki buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Yang keenam, kita diciptakan untuk dapat memerintah, mengelola, dan memelihara segala ciptaan Tuhan yang lain seperti yang Tuhan tetapkan pada masa awal penciptaan. Lalu yang terakhir yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita manusia di dunia ini adalah agar kita mampu untuk melaksanakan segala tugas yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan kita, yaitu agar kita menaati segala perintah Tuhan, segala hukum Tuhan, agar kita dapat belajar, agar kita dapat bertambah banyak dan memenuhi bumi, dan agar kita mampu mengelola segala ciptaan Tuhan yang lain. Sehingga atas segala sesuatunya ini, kita dapat mengetahui dan kita dapat lihat bahwa kita manusia ini memang merupakan ciptaan Tuhan yang paling istimewa dengan ditetapkannya tujuan Allah atas kehidupan kita. Dan Allah mau agar kita hidup di dalamnya dengan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Allah. Sehingga apabila kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan Allah ini, maka kita akan dapat menjadi ahli waris bersama dengan Kristus, kita akan dibangkitkan dalam kemuliaannya, dan kita akan memerintah bersama dengan Dia dalam kehidupan kekal kelak. Amin. Demikianlah renungan yang dapat saya bagikan kepada kita sekalian. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.